Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Rantau. Berwisata ke Sumatera Barat belum lengkap kalau nggak berkunjung ke Danau Maninjau. Danau ini merupakan wisata alam yang sangat populer di Sumatera Utara. Keindahan danau terpancar dari area sekelilingnya yang masih terjaga asri bahkan sering tertutup kabut. Kabut yang menyelimuti area danau disebabkan karena letak danau yang berada di ketinggian 161,5 mdpl. Keindahan Danau Maninjau sangat mempesona banyak orang. Bukan hal yang mengagetkan kalau danau sering dijadikan latar dalam sebuah karya sastra. Salah satu karya sastra paling terkenal yang menjadikan Danau Maninjau sebagai latar tempatnya yaitu novel karya Buya Hamka berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Di dalam novel tersebut, Danau Maninjau menjadi saksi perpisahan tragis antara Zainuddin dan Hayati. Letak Danau Maninjau tepatnya berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Danau vulkanik ini memiliki ukuran yang cukup besar mencapai 100 km persegi dengan kedalaman rata-ratanya 105 meter. Ukurannya yang sangat besar membuat Danau Maninjau dinobatkan sebagai danau terbesar ke-11 di Indonesia. Sejarah Danau Maninjau bermula akibat erupsi Gunung Sitinjau yang diperkirakan terjadi pada 52.000 tahun yang lalu. Erupsi membentuk kaldera yang sangat luas lalu seiring waktu. Keindahan Danau Maninjau memang nggak perlu diragukan lagi. Namun untuk menikmati keindahan danau ini ada beberapa spot terbaik yaitu di Kelok 44. Di area inilah pemandangan Danau Maninjau terlihat sangat sempurna. Hamparan sawah di sekeliling danau juga dapat terlihat jelas. Tidak jauh berbeda dengan kebanyakan panorama alam di Indonesia yang memiliki legenda di baliknya, Danau Maninjau juga dikisahkan dalam legenda Bujang 9. Legenda ini bermula di sekitar Gunung Tinjau. Di puncak gunung ini terdapat kawah luas dan di kaki gunungnya terdapat perkampungan penduduk. Mereka hidup rukun dan sejahtera dan rajin bertani karena tanah di sana sangat subur. Di desa itu tinggallah 10 orang bersaudara yang terdiri dari 9 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka biasa dipanggil Bujang 9. Kakak laki-laki tertua bernama Kukuban dan adiknya yang paling bungsu seorang perempuan cantik bernama Sani. Karena orang tua mereka sudah meninggal, mereka tinggal di rumah pamannya yang bernama Datuk Limbatang. Datuk Limbatang memiliki anak lelaki bernama Giran. Lambat laun Giran jatuh cinta dengan Sani. Sani juga merasakan hal yang sama kepada Giran. Mereka memutuskan untuk menikah namun Kukuban tidak setuju lantaran ia menyimpan dendam kepada Giran. Akhirnya Sani dan Giran harus menjalani hubungan dengan sembunyi-sembunyi.
Suatu waktu Kukuban memergoki Sani dan Giran sedang bersama dan ia menuduh mereka telah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Warga terhasut ucapan Kukuban dan akhirnya menghukum Sani dan Giran dengan hukum adat. Mereka dilempar ke kawah Gunung Tinjau. Sebelum masuk ke kawah, Giran bersumpah, apabila ia benar bersalah maka biarkan tubuhnya hancur, tapi apabila ia tidak bersalah ubahlah bujang 9 menjadi ikan. Akhirnya Giran dan Sani melompat ke kawah dan setelah itu terjadi letusan gunung yang sangat dahsyat. Dari letusan gunung itulah tercipta Danau Maninjau. Namun pada tahun ini sebanyak 130 ton ikan mati mendadak di Danau Maninjau. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mencatat kematian ikan di Danau Maninjau mencapai 130 ton. Kata Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Agam Rosva Deswira, ikan yang mati itu bertambah dari 40 ton pada hari Senin pagi tanggal 14 Februari. Sorenya menjadi 120 ton dengan ukuran siap panen. Diperkirakan kerugian petani mencapai 2,6 miliar. Ia mengatakan 120 ton ikan itu berada di Rambai, Nagari Koto Malintang. Sebanyak 50 ton tersebar di 76 petak keramba jaring apung milik 30 petani. Setelah itu di Linggai, Nagari 2 Koto, sebanyak 80 ton tersebar di 100 petak keramba jaring apung milik 15 petani. Ikan mati mendadak secara massal itu diduga membuat petani mengalami kerugian sekitar 2,6 miliar rupiah. Sebab, harga ikan tingkat petani sekitar Rp20.000 per kilogram. Untuk itu, ia mengimbau petani agar memanen ikan secara dini dan dipindahkan ke kolam air tenang, agar tidak ikut mati. Penyebab ikan mati massal mendadak, ia mengatakan ikan ini mati akibat kekurangan oksigen semenjak Jumat 11 Februari 2022 pada sore hari. Setelah curah hujan disertai angin kencang melanda daerah itu cukup tinggi. Setelah itu, ikan mengalami pusing dan mengapung ke permukaan danau. Beberapa jam, ikan menjadi mati dan mengapung. Ia mengatakan kematian ikan secara massal ini merupakan perdana pada 2022. Sedangkan selama 2021 sebanyak 1.764 ton dengan kerugian sekitar 35,28 miliar.